Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelum materi kita mulai pembelajarannya, Ibu absen terlebih dahulu ya, siapa yang nggak hadir dan siapa yang hadir. Baik, untuk Priska hadir, ya, Siska hadir, Javas, Dirga, Kaira hadir. Oke, terima kasih. Lalu kita akan membahas pada pagi ini materi yang baru, yaitu tentang penggolongan akun dan juga analisa data. Yang penggolongan akun sudah kita bahas minggu sebelumnya, cuman pengertian sedikit, ulasan sedikit. Nanti kita akan membahas yang lebih dalam lagi dari penggolongan akun itu sendiri. Ibu akan bertanya, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi minggu yang lalu? Kalau nggak ada, kita lanjut saja ya. Ibu akan bertanya, apakah masih ada yang ingat tentang pengertian jurnal? Ya, silahkan untuk Siska menjawab. Iya, betul. Pengertian jurnal sendiri yaitu untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan pada periode tertentu. Kalau fungsi dari jurnal umum sendiri ada 5. Yang pertama yaitu fungsi mencatat, yang kedua fungsi historis, ketiga fungsi analisis, dan yang keempat fungsi instruktif, dan kelima fungsi informatif, yaitu memberikan informasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas lagi penggolongan akun. Ada yang masih ingat dari pengertian penggolongan akun? Iya, silahkan untuk Priska menjawab. Iya, betul. Jadi penggolongan akun merupakan tempat mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang meliputi harta, utang, dan modal yang dirancang untuk mengetahui kenaikan dan penurunan setiap jenis transaksi. Baik, dalam akuntansi pengelompokan akun sendiri dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu akun real dan juga akun nominal. Ya, jadi kita akan membahas tentang akun real dan juga akun nominal dari penggolongan akun. Pengertian dari akun real sendiri yaitu akun yang saldonya pada akhir tahun periode akuntansi dipindahkan ke neraca. Contohnya harta, utang, dan juga modal. Selanjutnya pengertian dari akun nominal. Akun nominal adalah atau akun laba rugi, yaitu akun yang saldonya pada akhir periode akuntansi dipindahkan ke laba rugi untuk pembuatan laporan laba rugi. Baik, jadi dari akun real itu ada akun harta atau aset yang terdiri dari aset tetap, aset lancar, aset tak berwujud, dan juga investasi jangka panjang. Baik, pengertian dari akun harta atau aset sendiri merupakan sumber daya suatu perusahaan yang bermanfaat pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Nah, jadi itu dibedakan tadi dari ada aset tetap, aset lancar, aset tidak berwujud, dan juga investasi jangka panjang. Pengertian dari aset tetap sendiri merupakan harta berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu aset tetap, gedung, peralatan kantor, dan juga kendaraan. Yang kedua ada aset lancar, merupakan harta yang memiliki nilai ekonomis kurang dari 1 tahun atau perputarannya tinggi. Contohnya kas, surat berharga, piutang, persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka. Yang selanjutnya aset tidak berwujud, merupakan harta yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai ekonomi. Contohnya hak paten, hak cipta, goodwill atau nama baik, dan juga hak merek. Yang keempat ada investasi jangka panjang, merupakan harta yang diinvestasikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Investasi jangka panjang biasanya berupa surat berharga, contohnya saham, deposito, dan juga obligasi. Selanjutnya ada akun kewajiban atau liabilities. Kewajiban biasanya lebih mengarah pada utang perusahaan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Untuk melakukan sesuatu pada umumnya adalah pembayaran uang dan penyerahan barang atau jasa. Utang atau kewajiban dibedakan menjadi 2, ada utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Utang jangka pendek sendiri yaitu utang yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu
kurang dari 1 tahun. Akun utang jangka pendek biasanya disajikan terlebih dahulu sebelum utang jangka panjang. Utang jangka pendek meliputi utang dagang, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Kalau utang jangka panjang, utang perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang meliputi utang bank, utang hipotek, dan juga utang obligasi. Dan ada juga akun modal. Nah, akun modal itu merupakan kekayaan pemilik dalam suatu perusahaan. Pencatatan modal pada akuntansi disertai dengan nama pemilik modalnya. Pada persoalan terbatas, biasanya itu kekayaan pemilik hanya dinyatakan dengan modal saham dan laba ditahan atau laba yang tidak dibagi kepada para pemegang saham. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, baik. Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya ada akun nominal. Nah, akun nominal merupakan akun yang dicatat dalam laporan laba atau rugi. Akun nominal sendiri dibedakan menjadi akun pendapatan dan juga akun beban. Nah, yang pertama yaitu akun pendapatan, merupakan hasil yang diperoleh dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha atau di luar usaha. Pendapatan digolongkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha yang disebut dengan pendapatan lain-lain. Contoh pendapatan usaha seperti pendapatan jasa dan penjualan barang dagang. Kalau pendapatan di luar usaha seperti pendapatan sewa dan juga pendapatan bunga. Selanjutnya ada akun beban. Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Kalau beban sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu beban usaha dan juga beban di luar usaha. Beban usaha yaitu atau beban operasional. Kalau beban di luar usaha itu beban non perusahaan operasional. Nah, kalau beban operasional atau beban usaha merupakan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama perusahaan. Sedangkan beban non operasional atau beban di luar usaha merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan di luar kegiatan utama perusahaan sendiri. Baik, dalam setiap pengkodean akun, dalam proses pencatatan akun biasanya diberikan kode berupa angka dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi akun dan memperlancar proses pencatatannya. Nah, dalam pembuatan kode akun sendiri ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, agar mudah diingat, sederhana dan singkat, lalu konsisten dan fleksibel, yang memungkinkan penambahan kode akun baru tanpa merubah kode akun yang sudah ada. Baik, berikut macam-macam kode akun yang biasanya digunakan dalam pengkodean akun tersebut. Yang pertama ada 2, yaitu kode akun numerikal dan juga kode akun desimal. Baik, kita bahas yang pertama dulu, kode numerikal. Pengkodean akun numeral adalah pengkodean akun dengan menggunakan angka pada akun-akun tersebut yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 9. Pengkodean akun numeral terbagi lagi menjadi 2, yaitu kode blok dan juga kode kelompok. Kode blok yaitu tiap kelompok akun akan diberi kode secara berurutan dari nomor kode terkecil hingga yang terbesar. Kalau kode kelompok yaitu dengan cara ini akan dilakukan cara memberi kode tersendiri yang terdiri dari kelompok aktiva, utang, pendapatan, beban, dan juga modal. Setiap kelompok akun akan dibagi menjadi golongan dan tiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Baik, contoh dari kode akun numerikal yang kode blok yaitu contohnya pada kode ini harta nomor 100 sampai 199. Kalau utang 200 sampai 299. Kalau yang kode kelompok contohnya nomor akun 111, di sini namanya kas. Jadi artinya yaitu jenis akunnya kas, golongan aset lancar, kelompok aset. Baik, selanjutnya ada kode desimal. Kode desimal, pengkodean akun dengan cara ini dilakukan dengan memberi kode menggunakan angka. Masing-masing angka menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Dalam sistem ini, kelompok akun sudah ditentukan dalam rubrik-rubrik yang kemudian dijabarkan dalam jenis akun perkiraan. Contohnya, baik, contoh dari
kode desimal. Contohnya yaitu akun beban desimalnya 5.1 yaitu beban usaha yang terdiri dari 5.11 beban gaji bagian kantor, lalu ada 5.1.2 beban gaji bagian toko. Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan melanjut materi dari analisa data. Analisa data atau analisa transaksi. Baik, pengertiannya yaitu menganalisa transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan terhadap aktiva, hutang, dan juga modal. Nah, apa sih manfaat dari adanya analisa transaksi atau data dalam akuntansi? Baik, kita akan membahasnya ya. Manfaatnya yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Jadi, untuk manfaat pertama dari kegiatan analisis transaksi dalam akuntansi adalah untuk mengetahui posisi keuangan suatu periode tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengecek kegiatan keuangannya selama 1 tahun penuh, maka bisa menggunakan cara ini. Dikarenakan pada proses analisa yang terjadi dalamnya diadakan pengecekan terhadap serangkaian dan pemasukan dan pengeluaran perusahaan, sehingga perusahaan nantinya bisa memahami ada posisi apa keuangannya, apakah mengalami banyak rugi atau untungnya. Nah, manfaat yang kedua yaitu untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Bertujuan sangat bermanfaat untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Analisa ini bisa digunakan untuk mengetahui kelemahan perusahaannya. Contohnya, perusahaan baru saja mengeluarkan sebuah produk baru, tetapi ternyata produk baru ini kalah dengan produk lama. Jika terus memaksa produk-produk baru ini, maka akan merugikan. Kegiatan analisa mungkin ini bisa membuat perusahaan mengetahui kelemahannya. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Untuk mengetahui kurangnya dari perusahaan, ternyata kegiatan analisa ini bisa untuk mengetahui kelebihan perusahaan, untuk mengetahui di mana performa terbaik perusahaan nampak, misal pada investasi X, aset Y, atau produk Z. Kegiatan ini tepat bisa menampilkan data yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat langkah lanjutannya, bagaimana agar perusahaan kita maju dan tidak rugi. Gitu ya anak-anak. Lalu yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusannya. Misalnya, apakah perusahaan akan memangkas biaya produksi, menambah aset, melakukan investasi, dan banyak lainnya. Kegiatan pengambilan keputusan ini bisa didasarkan pada status keuangan perusahaan dari analisa yang dibuat dan didapat. Yang kelima yaitu sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Gunanya yaitu untuk nantinya perusahaan dan tim sendiri bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kegiatan kerjanya. Bahan evaluasi yang didapatkan dari sebuah transaksi analisis akuntansi pun nilainya akan valid dan bisa dijadikan laporan lanjutan. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi? Yaitu yang pertama, memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Lalu yang kedua, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Yang ketiga yaitu melakukan pengukuran transaksi. Yang keempat, menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluarannya. Yang terakhir yaitu membuat laporan. Baik, selanjutnya ada kaidah kredit dan juga debit. Aktiva atau akun aktiva, debit untuk ada debit dan juga kredit. Sedangkan debit yaitu untuk kenaikan atau bertambahnya. Kalau sedangkan kredit yaitu pencatatan untuk penurunan atau berkurangnya. Kalau yang kewajiban yaitu debit untuk penurunan, kreditnya untuk kenaikan. Lalu selanjutnya ada ekuitas pemilik, debit untuk penurunan dan kreditnya untuk kenaikan. Contoh dari analisis transaksi yaitu pada tanggal 1 September 2003 Tuan Hartono mendirikan sebuah perusahaan Fiska yang bergerak dalam memberikan pelatihan. Transaksi-transaksi bawah ini terjadi selama bulan September 2021. Lalu tanggal 1 September 2012 Tuan Hartono menyerahkan sebesar 15 juta sebagai modal pertamanya. Analisis transaksinya, transaksi tanggal 1 September mengakibatkan perusahaan bertambah sebesar 15 juta dan modal pemilik bertambah sebesar 15 juta. Pencatatan transaksi tersebut ke dalam rekening buku besar adalah penambahan transaksi kandidat dicatat di sebelah debit rekening dan penambahan rekening kas dan penambahan modal pemilik
akan dicatat di sebelah kiri, di sebelah kredit rekening modal pemilik. Nah, jadi modalnya ya dari kasnya bertambah 15 juta di debit, sedangkan modalnya bertambah 15 juta di kredit. Baik, mungkin ada yang kurang jelas mau ditanyakan. Kalau belum ada, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas minggu depan. Kita akan bertemu di minggu depan lagi. Ibu akan memberikan tugas, ya, dicatat, yaitu pada tanggal 2 September 2012 perusahaan membeli peralatan kantor berupa meja, lemari kantor dengan harga 5 juta dengan membayar uang muka sebesar 2 juta. Jadi kalian menganalisis dari transaksi tersebut dan membuat tabel seperti berikut ini. Yang saya jelaskan tadi ya, kita akan membahas minggu depan. Baik, sekian pembahasan materi pada pagi hari ini. Bila ada kurangnya, pembahasannya kurang jelas atau ada salah kata dan penjelasannya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita tutup, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.